Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah materi matematika wajib kelas 10 yang biasanya dibahas di semester pertama. Nah, mudah-mudahan dengan video kali ini bisa memudahkan kalian yang menonton video ini untuk mempelajari mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu konsep dasar dari nilai mutlak. Konsep dasar nilai mutlak yaitu suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Nah, sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah, jalan misalkan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Kemudian, jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah, jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah dan begitu pula seterusnya ya. Nah, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arahnya. Misalnya contoh, maju 4 langkah, berarti mutlaknya 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah, berarti nilai mutlaknya 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Jadi, ini konsep dasarnya dari baris berbaris ya. Mau langkahnya ke depan misalkannya diperintahkannya 3 langkah ke depan atau 2 langkah ke belakang, dia berarti langkahnya itu, banyaknya langkahnya itu dia yang disebut dengan nilai mutlak. Entah arahnya mau ke depan mau ke belakang, sama aja ya, tidak dihiraukan gitu ya, yang penting nilainya. Kalau misalkan 3 langkah ke depan berarti nilainya 3, kalau 2 langkah ke belakang berarti nilainya 2 ya, walaupun beda arahnya gitu, tidak masalah. Oke, itu konsep dasar dari nilai mutlak. Nah, sekarang ini ada contoh dari tabel nilai mutlak ya. Nah, di sini bilangan yang pertama nih, bilangan non negatif. Misalkan angkanya itu 0. 0 dinilai mutlakan, dia akan tetap jadi 0. Terus 2 nilai mutlaknya berarti 2. 3 nilai mutlaknya berapa? 3. Terus 4 dinilai mutlakan 4. 5 dinilai mutlakan tetap 5. Nah, sekarang coba lihat bilangan negatif. Negatif 2 dinilai mutlakan jadi positif 2. Negatif 3 dinilai mutlakan jadi 3. Misalkan negatif 4 dinilai mutlakan jadi 4. Negatif 5 juga sama dinilai mutlakan jadi 5. Negatif 6 dinilai mutlakan jadi 6. Nah, ini yang negatif juga dia ketika dia dinilai mutlakan maka jadi positif ya. Jadi 2, misalnya negatif 2 jadi 2. Sama halnya tadi seperti pada baris berbaris. Misalkan 2 langkah ke depan misalkan ya, kalau positif itu langkahnya ke depan, misalkan 2 langkah positif ya, berarti kan ke depan ya. Ke depan misalkan dia 2 langkahnya positif. Nah, nilai mutlaknya jadi berapa? 2. Kemudian ini kalau misalkan negatif itu langkahnya ke belakang, berarti 2 langkah ke belakang, nilai mutlaknya tetap 2. Jadi sama aja, mau langkahnya ke depan mau langkahnya ke belakang, hasil nilai mutlaknya sama karena dia tidak melihat arah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi kan tadi seperti di tabel, kalau bilangannya positif ketika dinilai mutlakan jadinya bilangan itu sendiri, tapi kalau bilangan negatif ketika dinilai mutlakan dia menjadi lawannya, atau bilangan itu berubah tanda dari tadinya negatif jadi positif ya. Oke, ini. Nah, ini secara aljabarnya, misalkan X bilangan real, kemudian, nah ini untuk tanda tahingga itu seperti garis lurus ya, garis ini ya, yang vertikal, 2 garis vertikal.
Nah, ini dibacanya nilai mutlak X ya. Jadi simbol ini adalah nilai mutlak X, dan didefinisikan yang nilai mutlak X itu sama dengan X jika si X-nya lebih besar dari 0 atau bilangan positif ya. Kalau bisa dari 0 bilangan positif. Nah, nilai mutlak X itu sama dengan negatif X jika si X-nya kurang dari 0. Itu ya. Ya, kita langsung saja ke contoh soal nih misalnya ya. Nah, ini nilai mutlak dari 1/2 sama dengan 1/2. Kenapa? Karena 1/2 itu lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Seperti tadi didefinisikan bahwa bilangan positif dinilai mutlakan, dia tetap positif atau bilangan itu sendiri ya. Nah, contoh yang kedua nih. Nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 lebih besar dari 0. 5 adalah bilangan positif. Nah, contoh yang ketiga nih. Nilai mutlak dari negatif 3. Nah, tadi nilai mutlak dari negatif 3. Maka hasilnya jadi negatif dalam kurung negatif 3. Jadi hasilnya apa? Positif 3. Ya. Seperti tadi di definisi bahwa kalau misalnya si X-nya lebih kecil dari 0, maka hasil nilai mutlaknya min X. Kalau kita misalkan X-nya itu min 3, berarti min X gitu kan. X-nya ganti lagi oleh min 3, jadi min 3. Karena min 3 itu kurang dari 0 atau bilangan negatif ya. Maka ini hasil dari nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan positif 3 ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut lagi, ini latihan soalnya. Nah, kita gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut nih. Ada 5 soal ya. Tentukan misalkan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real. Untuk A-nya, B-nya nilai mutlak dari X min 3 untuk X bilangan real. Yang C-nya 2X ditambah 3, nilai mutlak dari 2X tambah 3 untuk X bilangan real. Tentukan nilai mutlak dari min 2X tambah 5 untuk X bilangan real, dan tentukan 1/2X dikurangi 2/3. Nilai mutlak dari 1/2X dikurangi 2/3 untuk X bilangan real. Oke, ini kita coba jawab satu-satu. Nah, untuk yang A, nilai dari X plus 2. Atau nilai mutlak dari X plus 2. Nah, caranya pertama kita tentukan dulu X-nya. Jadi X ditambah 2 kita sama dengan yang di dalam nilai mutlaknya ini kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Jadi X ditambah 2 sama dengan 0. Maka si X nya sama dengan min 2. Oke. Nah, maka nilai mutlak dari X plus 2 itu kemungkinan yang pertama adalah bilangan itu sendiri atau X plus 2. Jika si X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 2 gitu ya. Kalau jadi si X-nya lebih besar sama dengan dari negatif 2, maka si nilai mutlaknya jadi X plus 2. Contoh misalkan X-nya kan lebih besar dari negatif 2, berapa? Misalnya X-nya yang lebih besar dari negatif 2 kan 0. Kita misalnya X-nya 0. Ganti X-nya oleh 0, maka di dalam ininya jadi 0 ditambah 2. Maka nilai mutlak dari 2 sama dengan berapa? 0 di plus 2. 0 plus 2 berapa? 2. Maka nilai mutlak dari 2 berapa? 2 gitu. Ya. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Jika si X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 2. Nah, ada kemungkinan yang kedua. Dia hasil nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan negatif dalam kurung X plus 2. Jika si X-nya dia kurang dari negatif 2. Kalau misalnya yang kurang dari negatif 2 itu berapa? Misalkan negatif 3 ya. Negatif 3 kita substitusikan, negatif 3 ditambah 2. Jadi negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 yaitu negatif. Ini ganti oleh negatif 3, berarti negatif 3 tambah 2. Negatif 1. Negatif 1 dikali min ya, min dikali min, negatif kali negatif, jadi nantinya jadi plus 1 gitu ya. Bisa ya. Jadi ada dua kemungkinan.
dia akan jadi hasilnya X plus 2 jika si X-nya lebih besar dari negatif 2. Dia akan jadi min X plus 2 ya, jika X-nya kurang dari negatif 2. Ini hati-hati penulisan di dalam kurungnya ya. Oke, itu untuk yang A. Sekarang yang B. Nah, nilai dari nilai mutlak X min 3. Ini juga pengerjaannya sama, kita yang di dalam nilai mutlaknya kita disama dengankan 0 terlebih dahulu. X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Nah, maka nilai mutlaknya itu dari X min 3 ada dua kemungkinan. Yang pertama X min 3 jika si X-nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, kemungkinan yang kedua jadi min dalam kurung X min 3. X min 3-nya yang ini ya. X min 3. Ini ada salah penulisan, kita coba benerin dulu. Nah, ini harusnya 3. Bingung ya. Oke. Nah. Oke, coba ulangi. Nah, ini X min 3 tadi. Nah, kemungkinan yang keduanya adalah min X min 3 jika si X-nya tadi kurang dari 3 ya. Ini berdasarkan definisi yang tadi ya. Sekarang soal yang ketiga, nilai dari 2X plus 3. Yang pertama menentukan X-nya dulu. 2X ditambah 3 disama dengan 0. Kemudian si 3-nya dipindah ruaskan jadi min 3. Maka X-nya sama dengan ini min 3 dibagi 2. Oh, jadinya min 3 per 2. Negatif 3 per 2. Nah, maka nilai mutlak dari 2X tambah 3 yaitu 2X plus 3 jika si X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 3 per 2. Nah, dia akan hasilnya jadi min 2X plus 3 jika si X-nya kurang dari min 3 per 2. Ya, bisa ya. Oke, lanjut lagi. Jadi yang D-nya nilai dari min 2X, nilai mutlak dari nilai min 2X ditambah 5. Nah, ini sama juga caranya, disama dengankan 0 terlebih dahulu. Min 2X tambah 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ruas jadi negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif jadi positif, jadi 5 per 2. Maka nilai mutlaknya itu, kemungkinan yang pertamanya, nilai mutlak dari min 2X ditambah 5 itu min 2X plus 5 jika si X-nya lebih besar dari sama dengan 5 per 2. Nah, kemungkinan yang keduanya jadi negatif dalam kurung negatif 2X tambah 5 jika si X-nya kurang dari 5 per 2. Ini bisa penulisannya seperti ini, bisa juga kamu kalikan negatifnya. Negatif jadi kalikan negatif 2X jadi positif 2X min 5 ya. 5 kali negatif jadi negatif 5. Itu boleh seperti itu ya. Nah, ini yang E, yang soal yang E. Nilai dari nilai mutlak 1 per 2X dikurangi 2 per 3. Nah, sama, kita tentukan dulu X-nya. 1 per 2X dikurangi 2 per 3 sama dengan 0. Nah, 1 per 2X sama dengan 2 per 3-nya pindah ruas jadi positif 2 per 3. Maka X-nya sama dengan 2 per 3 dibagi 1 per 2 gitu ya. Nah, ingat, pecahan kalau pembagian dia pengerjaannya dirubah jadi kali. Tapi si penyebutnya dia tukar posisinya. Dari tadinya pembilang jadi penyebut, dari tadinya penyebut jadi pembilang gitu ya. Jadi 2 per 3 dikali 2 per 1, bukan 1 per 2 lagi. Nah, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 2 kali 2, 4. 3 dikali 1, 3. Jadi 4 per 3X-nya ya. Nah, maka nilai mutlak dari 1 per 2X dikurangi 2 per 3 itu sama dengan, kemungkinan yang pertamanya 1 per 2X dikurangi 2 per 3 jika si X-nya lebih besar dari sama dengan 4 per 3. Nah, nilai mutlak dari 1 per 2X dikurangi 2 per 3 sama dengan min, yang kemungkinan keduanya min
1/2x dikurangi 2/3 jika si x-nya kurang dari 4/3 ya. Ini penulisannya boleh seperti ini, boleh juga minnya dikalikan ke dalam kurung jadi min 1/2x plus 2/3 ya. Ya itu latihan soalnya, silahkan dicatat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlaknya ya. Misalnya nih, contoh yang pertama, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Misalnya A 2x min 1 sama dengan 7, B x plus 5 sama dengan min 6, C 4x min 8 sama dengan 0, D min 5, nilai mutlak 3x min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, 2x min 1, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Nah, di sini soalnya kita menentukan nilai x-nya supaya berapa sih x-nya supaya dia hasilnya sama dengan ini gitu ya. Oke, contoh yang pertama, nilai x yang memenuhi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, caranya sama, kita menentukan dulu nilai mutlaknya, batasnya berapa saja ya. Caranya kayak tadi, yang di dalam nilai mutlaknya kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Jadi 2x min 1 sama dengan 0. Nah, 2x sama dengan 1, x-nya berarti sama dengan 1/2. Nah, maka nilai mutlak dari 2x min 1, hasilnya itu 2x min 1 jika si x-nya lebih besar dari sama dengan 1/2. Nah, nilai mutlak dari 2x min 1 itu akan sama dengan min 2x min dikali 2x min 1 gitu ya. Jika x-nya kurang dari 1/2 gitu ya. Jadi kalau dia x-nya lebih besar dari 1/2, maka hasil nilai mutlaknya ini. Jika x-nya kurang dari 1/2, maka nilai mutlaknya jadi ini. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa sih x-nya supaya dia nilai mutlaknya hasilnya angka 7 ya. Jadi x-nya berapa supaya dia nilai mutlaknya jadi 7. Nah, maka kita cari yang memenuhi kebersamaan ini ya. Tadi hasil nilai mutlaknya yang pertama untuk x lebih besar dari sama dengan 1/2 itu 2x min 1. Dia harus sama dengan 7 ya. Maka tinggal satunya kita pindah ruaskan jadi 2x sama dengan 7 ditambah 1. Jadi 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8/2 atau sama dengan 4. Maka kalau misal untuk yang dari x-nya lebih besar dari 1/2, x-nya itu sama dengan 4. Kalau kita substitusikan 4 ke sini, maka hasil nilai mutlaknya itu sama dengan 7. Coba ya kita substitusikan. 2 kali 4 kan 8, dikurangi 1, 7. Nah, nilai mutlak dari 7 berapa? 7 gitu ya. Maka ini betul, x-nya sama dengan 4. Nah, lagi karena ada dua daerah, x-nya pertama lebih besar dari sama dengan 1/2, yang kedua adalah untuk x-nya kurang dari 1/2. Tadi kalau jika x-nya kurang dari 1/2, dia jadinya ini negatif dalam kurung 2x min 1. Nah, sama ini juga negatif 2x min 1 sama dengan 7. Nah, ini harus sama dengan 7. Nah, berapa x-nya supaya dia jadi 7 gitu. Caranya kita kalikan dulu yang negatifnya ke dalam kurung. Jadi min 2x, min dikali min jadi plus 1 sama dengan 7. Ini terus min 2x, satunya pindah ruas jadi negatif 1, maka min 2x sama dengan 6. X-nya 6 dibagi negatif 2 sama dengan berapa? Negatif 3. Jadi kesimpulannya, nilai x yang memenuhi persamaan 2x min 1, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7 adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3 gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua, yang B-nya. Nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6. Nah, kalau kalian sudah ngerti, pasti ini langsung bisa ketebak apa jawabannya ya. Kita lihat. Nah,
Jawabannya itu tidak ada X yang memenuhi persamaan X plus 5 sama dengan min 6. Jadi kalau kamu cari ini tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena hasil nilai mutlak itu tidak mungkin negatif 6. Seperti tadi kan sudah dijelaskan. Hasil dari nilai mutlak itu tidak mungkin ada yang negatif 6. Ya. Kayak tadi, negatif 2, nilai mutlaknya di berapa? 2 gitu ya. Maka si X-nya mau berapapun ini tidak mungkin akan hasilnya jadi negatif 6. Maka kesimpulannya tidak ada X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan negatif 6 ya. Nih, jadi ciri-cirinya kalau hasil nilai mutlaknya negatif 6, ini otomatis si X-nya tidak ada yang akan memenuhi ya. Tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Oke, yang ketiga, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 4X dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, pertama sama juga. Kita tentukan dulu 4X dikurangi 8 dibuat sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi 4X sama dengan 8 ya, positif 8. Jadi X-nya sama dengan 8 dibagi 4, 2. Oke, sekarang ini maka nilai mutlak dari 4X min 8 akan ada dua kemungkinan. Pertama, jadi 4X min 8 tetap 4X min 8 jika si X-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kemungkinan yang kedua jadi min dalam kurung 4X dikurangi 8 jika X-nya kurang dari sama dengan 2. Oke, kita cari lagi nilai X-nya. Jadi nilai mutlaknya dia harus sama dengan 0 ya. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Nah, untuk daerah dari X-nya lebih besar dari sama dengan 2, tadi kan kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 2, maka nilai mutlaknya hasilnya ini. 4X min 8, dia harus sama dengan 0 di sini ya. Nah, maka ini tinggal 8-nya pindah ruas, jadi positif 8, berarti 4X sama dengan 8, X sama dengan 8 dibagi 4. Itu sama dengan 2. Maka X yang pertama adalah 2. Kita coba untuk daerah yang kedua, untuk X-nya kurang dari 2. Nah, ini kan tadi kalau daerahnya X kurang dari 2 dapat nilai mutlaknya jadi min dalam kurung 4X min 8 sama dengan 0 ya. Ini kalikan dulu jadi min 4X, min kali min 8 jadi positif 8 sama dengan 0. Min 4X sama dengan min 8, maka X-nya sama dengan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Oke, berarti di sini dapat disimpulkan, jadi nilai X yang memenuhi persamaan 4X min 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2. Itu ya. Jadi ini hanya ada satu penyelesaian atau satu X-nya ya. Hanya ada satu. Kalau soal tadi yang pertama dia ada 2 nilai X-nya ya. Oke. Lanjut lagi contoh yang ketiga. Nilai X yang memenuhi persamaan nih, negatif 5 dikali nilai mutlak 3X min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dari latihan soal yang sebelumnya. Tapi sebetulnya caranya sama aja. Ya, nah pertama kita rubah dulu bentuk soalnya. Nih ya, yang bisa dikurangi kurangi dulu, yang bisa dibagi dibagi dulu ya, supaya bentuknya sama kayak yang soal sebelumnya. Nah, ini awalnya kan ini ya. Nah, si plus 4-nya ini kita bisa pindah ruaskan. Jadi min 5 nilai mutlak 3X min 7 sama dengan 14 dikurangi 4. Jadi 10 ya. Maka ini negatif 5-nya juga bisa dibagikan ke 10. Jadi nilai mutlak 3X min 7 sama dengan 10 dibagi negatif 5. Maka nilai mutlak 3X min 7 sama dengan negatif 2. Oke ya. Nah, setelah ini kita pakai cara yang biasa lagi ya, seperti contoh soal sebelumnya. Tapi kita lihat ini, nilai mutlak 3X min 7 sama dengan negatif 2. Ini sama kayak contoh soal yang kedua, yang B. Maka jawabannya, karena hasil nilai mutlaknya negatif 2, maka tidak ada X yang bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Ya. Jadi jawabannya tidak ada nilai X yang memenuhi dari persamaan min 5 nilai mutlak 3X min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Karena apa? Ini negatif 2. Hasil dari nilai mutlaknya. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau tidak kurang mengerti silahkan diputar-putar lagi videonya ya.
Oke, ini soal yang terakhir latihannya. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita caranya yaitu pertama ditentukan dulu nilai mutlak dari masing-masing ininya ya. Pertama yang nilai mutlak 2X min 1, kemudian nanti kita cari juga nilai mutlak X plus 3. Disama dengan 0 lagi yang di dalam nilai mutlaknya, jadi 2X min 1 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 per 2. Ini untuk 2X min 1. Maka nih, nilai mutlak dari 2X min 1, kemungkinan yang pertamanya adalah 2X min 1 jika si X-nya lebih besar dari 1 per 2. Nah, yang keduanya 2X min 1 sama dengan min 2X min 1 jika si X-nya kurang dari 1 per 2. Atau kita bisa tulis juga ini nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan ini dikalikan ya, jadi min 2X dikali min 1 jadi plus 1 ya. Bebas mau pakai yang ini atau yang ini juga boleh ya. Oke, itu yang pertama nilai mutlaknya. Karena yang kedua, nilai mutlak dari X plus 3. X plus 3 nya kita sama dengan 0, maka jadi X min sama dengan min 3. Nah, ini maka nilai mutlak untuk X plus 3, kemungkinan yang pertamanya X plus 3 jika si X-nya lebih besar dari negatif 3. Nah, kemungkinan yang keduanya jadi min X plus 3 jika si X-nya kurang dari negatif 3. Atau nilai mutlak X plus 3 sama dengan ini dikalikan, min-nya dikalikan ke X jadi min X, min dikali 3 jadi min 3. Jadi jika si X-nya kurang dari negatif 3 ya. Oke. Setelah ini, nah, berdasarkan sifat persamaan, bentuk ini dapat dinyatakan menjadi ini dipindah luaskan di nilai mutlak 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Kita dapat mengurangi ini dengan yang ini, syaratnya X-nya harus sama. Kalau misalnya X-nya 1, ya 1 semuanya gitu ya. Nah, persyaratan tersebut kita peroleh berdasarkan garis bilangan berikut. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini tadi kan, untuk nilai mutlak 2X min 1, itu ada dua daerah. Ada yang lebih besar dari 1 per 2, ada yang kurang dari 1 per 2. Tadi kita sudah dapat, untuk daerah yang lebih besar dari 1 per 2, didapatnya adalah 2X min 1. Nah, untuk X-nya yang kurang dari 1 per 2, hasil dari nilai mutlak 2X min 1 yaitu min 2X plus 1 ya. Nah, untuk yang X plus 3, nilai mutlak X plus 3, ada dua daerah, yaitu yang pertama lebih besar dari negatif 3, yang kedua adalah kurang dari negatif 3. Untuk yang lebih besar dari negatif 3, nilai mutlak X plus 3 itu sama dengan X plus 3. Kalau nilai mutlak X plus 3 yang untuk X-nya kurang dari negatif 3 yaitu min X min 3 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini garis bilangan yang tadi. Nah, ini bisa disimpulkan. Tadi kan kita udah ngitung ya. Untuk nilai mutlak 2X min 1 itu ada dua kemungkinan. Jika X-nya lebih besar dari 1 per 2 itu sama dengan ini 2X min 1. Jika kurang dari 1 per 2 ini jadinya. Nah, maka kalau kita kembangkan lagi, ini kan jadi ada 3 daerah ya. Pertama lebih besar dari 1 per 2. Lebih besar dari sama dengan 1 per 2. Yang kedua adalah kurang dari 1 per 2 ya, di antara negatif 3 dan 1 per 2 kan ya. Yang terakhir ada kurang dari negatif 3. Oke, kita tentukan ya. Untuk nilai mutlak 2X min 1, untuk daerah yang pertama lebih besar dari 1 per 2 tadi kan sudah ya, 2X min 1. Nah, untuk daerah yang kedua antara 1 per 2, X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 3, kurang dari 1 per 2, di hasilnya berapa nih? Nah, ini kan sudah ada ya, jelas. Kalau daerah sini sampai ke sini, untuk nilai mutlak 2X min 1 itu sama dengan min 2X plus 1. Ya. Nah, kalau X-nya kurang dari negatif 3, maka dia jadi min 2X plus 1. Itu untuk nilai mutlak 2X min 1.
Sekarang untuk nilai mutlak X plus 3. Tadi kan sudah dihitung ya. Dia akan jadi X plus 3 jika lebih besar dari negatif 3. Lebih besar dari sama dengan negatif 3. Terus kurang dari untuk X kurang dari negatif 3, dia jadi min X min 3. Sama ini juga jadi 3 daerah. Kalau misalkan ini lebih besar dari setengah, X-nya lebih besar dari sama dengan setengah, ya 1/2, dia akan jadinya apa? X plus 3. Nah sekarang antara 1/2 dan negatif 3, atau X-nya lebih besar dari negatif 3 kurang dari 1/2, dia nilai mutlak dari X plus 3 nya jadi berapa? Jadi X plus 3, karena dia kan posisinya di sini ya. Nah ini masih dalam garis ini, maka dia hasilnya X plus 3. Sekarang kalau misalnya si X-nya kurang dari negatif 3, maka hasilnya itu dari nilai mutlak X plus 3 adalah min X min 3. Nah, akibatnya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0, kita fokus pada 3 kemungkinan syarat X-nya, yaitu X-nya lebih besar dari 1/2, atau X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, atau X-nya kurang dari negatif 3 ya. Oke, kita hitung. Nah, tadi untuk X-nya lebih besar dari 1/2. Ini maka ininya jadi berapa ya gitu ya. Nah ini nilai mutlak 2X min 1. Tadi di daerah yang lebih besar dari 1/2, untuk nilai mutlak 2X min 1 itu sama dengan 2X min 1. Nah untuk X plus 3, jadi jadinya nilai mutlak X plus 3 untuk daerah X lebih besar dari 1/2 adalah X plus 3 tetap. Maka jadi 2X min 1 dikurangi X plus 3. Nah ini kalikan dulu ya, untuk menghilangkan kurungnya. Minnya dikalikan X jadi min X, min kali plus 3 jadi min 3. 2X dikurangi X jadi X ya, min 1 dikurangi 3 min 4, maka X nya sama dengan 4. Jadi kalau kita substitusikan 4 nya ke sini, dia akan jadi hasilnya sama dengan 0. Itu untuk daerah X lebih besar dari sama dengan 1/2. Nah untuk daerah yang kedua, untuk X nya lebih besar dari negatif 3 kurang dari 1/2. Nah ini nilai mutlak dari 2X min 1 nya untuk daerah ini tadi hasilnya min 2X plus 1. Bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Terus kalau misalkan untuk nilai mutlak X plus 3 untuk di daerah antara min 3 dan setengah itu sama dengan X plus 3. Jadi min 2X plus 1 dikurangi X plus 3. Kita hilangkan dulu kurungnya. Jadi dikalikan ya, ini tetap min 2X plus 1, min dikali X, min dikali 3 jadi min 3. Min 2X dikurangi X jadi min 3X, 1 dikurangi 3 jadi min 2. Nah ini pindah ruas jadi positif, maka X nya sama dengan min 2 dibagi 3 ya. Ini untuk daerah sini. Nah sekarang untuk daerah X kurang dari sama dengan 3. Nah nilai mutlaknya jadi 2X minus 1 dikurangi X plus 3 sama dengan 0. Nah untuk pertama nilai mutlak dari 2X minus 1 untuk daerah X kurang dari negatif 3, yaitu min 2X plus 1. Sementara untuk nilai mutlak X plus 3 di daerah X kurang dari negatif 3, yaitu min X min 3 ya. Jadi min 2X. Nah sekarang hilangkan dulu kurungnya. Jadi ini min 2X tetap nah ini ada kesalahan menulis lagi ya, harusnya ini tetap min ini plus, coba bisa salah menulis ya, kita cek lagi. Oke, min 2X plus 1 ya, betul ya. Ini berarti oke. Min 2X ini jadi min X ya, min X
ininya jadi 4 plus 4. Nah harusnya ya, salah nulis. Oke, ini jadi min 4, ini min x ya, berarti x nya sama dengan, oke, ini juga ada kesalahan, min 4 harusnya ini dibagi oleh min 1 ya. Nah ini juga ada, jadi oke, sip, berarti sama dengan 4. Oke ya, ini lagi ya sedikit ya. Oke, nah ini yang tadi yang terakhir, min 2x plus 1 ini jadi positif x, min 2x ditambah x jadi min x, 1 ditambah 3 jadi plus 4 sama dengan 0. 4 nya dipindah ruaskan jadi negatif 4, berarti min x sama dengan min 4, x nya sama dengan min 4 dibagi min 1 sama dengan 4 ya. Jadi x nya yang memenuhi ada 3, 4, min 2/3 dan 4. Oh, jadi ada 2 yang memenuhinya ya. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan ini adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2/3 ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini sifatnya ya, untuk setiap a, b, c dan x bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Nah jika ada nilai mutlak ax ditambah b sama dengan c nya lebih besar dari sama dengan 0, maka satu sifat berikutnya berlaku nih. Jadi tadi prosesnya akan lebih cepat lagi. Jadi kalau misalkan ada ax, ya nilai mutlak ax ditambah b sama dengan c, maka dia sama dengan c untuk x-nya lebih besar dari sama dengan min b per a. Terus min ax ditambah b sama dengan c untuk x-nya min b per a ya. Ini silakan ya untuk cara cepatnya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Untuk soal latihannya nanti akan dikirimkan di Google Classroom yang sudah disediakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.